semua bisnis pemula sebenarnya kategorinya startup. Cuman kondisi sekarang startup itu lebih dominan digunakan untuk bisnis berbasis teknologi. Oh iya. Iya. Lu kalau mau sukses lu jangan ambil keputusan-keputusan ini. Dulu gue gagal karena ini. Oke, terus mentor itu ada lagi mentor nggak harus di bisnis yang sama. Bisa jadi mentor itu memang pengusaha yang sukses. Berarti dia mengerti manajemen, dia mengerti financing. Kita bisa nanya gimana sih mengelola. Kok nggak dilakuin? Nah, the thing is, do not give out too much information. Bukannya semakin kita kasih justru semakin detail semakin bagus Pak Sunil. Bisa jadi bikin dia orang kacau. Nggak ngerti. Oke, sometimes yang nanya itu belum tentu butuh information yang banyak. Mungkin dia butuh ditanya dengan pertanyaan yang lebih tepat. Lu kenapa pengen nanya strategi? Emang masalah lu di mana? Halo Bro Nil. Halo Yose. Hai Big Thinkers, balik lagi sama Yosi dan Bro Nil. gimana hari ini? Amazing. It's a wonderful Wednesday today. Puji Tuhan. Dengar-dengar lagi sakit Bro Nil. Enggak, sehat. Tapi sudah banyak entrepreneur dari platform e-commerce, atau kita nggak sebut entrepreneur? Sebenarnya beda tipis sih entrepreneur sama business owner. Kalau mereka lebih cocok dipanggil business owner sih. Oh, beda. Karena kan lebih ke pedagang. Oh beda. Iya, kalau mau ngomongin terminologi loh ya. Iya, lebih pas untuk dibilangin business owner. Bedanya apa tuh? Ya nilai-nilainya, entrepreneur itu nilainya lebih luas. Dia bukan hanya fokus ke dagang barang gitu, dia fokus untuk bangun korporasi, dia bangun company. Kan kalau toko online itu you can start tanpa even having izin usaha juga you bisa start. Oh iya benar. Ya kan? Iya. Mungkin you hiringnya juga mungkin masih level orang-orang yang you hiring juga mungkin masih level admin gitu. Bukan ada business development, chief financial officer, chief marketing officer gitu. Terus you masih bisa outsource kalau butuh iklan digital you kontak perusahaan. Jadi masih kayak lebih ke individual business owner, IBO gitu. I see. Tapi mereka punya potensi. Of course dari situ bisa masuk ke entrepreneur. Pasti. Oh. Kalau dreamnya adalah ke situ. Jadi apa nih langkah-langkahnya untuk menjadi entrepreneur dan memulai bisnis? Menjadi entrepreneur atau menjadi business owner dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita ngomongin langkah-langkah untuk berbisnis, langkah pertama jualan. Kalau lu nggak jualan, lu bukan bisnis. Kita semua tahu ya sepertinya. Oke, tapi yang jadi masalah adalah yang lu jual apa, lu jualnya ke siapa. Nah itu yang menjadi question. Lu jual jasa, desain, jasa digital marketing, ke siapa? Target market lu jelas nggak? Demand-nya ada nggak? Penetrasi lu tepat nggak? Skill lu bagus nggak? Ini jasa. Kalau produk, jualan kopi, jualan skincare, jualan clothing, Betul. ya kan? Oh, gue mau jualan clothing. Target market gue Gen Z atau target market gue anak-anak SMA, misalnya. Anak-anak SMA nongkrongnya di mana? Gimana kamu mengkomunikasikan? Hai guys, ini gue adalah brand A, gue menjual ini, kualitasnya seperti ini, komunikasinya ke siapa? Berarti lo harus tahu apa yang mau lo jual dan siapa pembeli lo. Yes. Okay. Tapi ada yang pernah bilang sama gue kayak, ya di Jakarta mah cari duit gampang. Apa aja bisa dijual, apa aja bisa dibeli. Of course, simple. Sekarang di Jakarta orang malas banyak nggak? Banyak sih. Oke. Makanya kan jobnya lebih banyak, penganggurannya lebih banyak daripada jobsnya. Betul juga ya. Iya kan? Karena yang nganggur belum tentu mau kerja. Yang opening job punya kriteria toh. Iya benar. Oke. Anak sekolah suruh bikin skripsi malas nggak? Aku sih enggak ya.
pada umumnya malas misalnya. Jasa ketikin skripsi aja lo udah bikin duit. Simple kan? Jadi kalau ngomongin gimana cari uang sehari 100.000 sebenarnya nggak susah. Gimana mencari? Nah di sini kuncinya adalah gimana mau nyarinya kayak gimana nih? Mau nyari sehari 100, mau nyari sehari 1 juta, mau nyari sehari 10 juta, mau nyari sehari 100 juta, challenge-nya beda. Betul. Tapi Pak Sunil, salah Bro Sunil. Dari semua, taruhlah entrepreneur gitu ya, mereka sudah membangun, membuild, mereka dengan tadi development yang mereka lakukan tadi. Banyak, kita sebut mereka sebagai startup kan, kalau nggak salah ya. Semua bisnis pemula sebenarnya kategorinya startup. Cuman kondisi sekarang startup itu lebih dominan digunakan untuk bisnis berbasis teknologi. Oh iya. Iya. Oh, berarti skincare yang baru rilis juga termasuk startup jatuhnya. Sebenarnya. Bisnis yang umurnya masih di bawah 2 tahun biasanya considered as startup. Kalau definisi aslinya. Tapi trendnya startup is more tech related. Berarti pertanyaan gue adalah, kalau memang dia di bawah 2 tahun dan bisa usaha apa aja, as in bisnis apa aja kita sebut startup. Dan para entrepreneur ini, gue pengen tanya deh, kenapa banyak startup yang gulung tikar? Oke. Faktornya banyak banget. Pertama, ideation prosesnya mereka, idenya keren, tapi by the time mereka eksekusi sampai masuk ke market, product market fit, itu mereka saking lambatnya, by the time marketnya udah berubah behaviornya. Jadi inovasinya keren, tapi cocok untuk 2 tahun yang lalu. 2 tahun kemudian nggak cocok. Karena speed ya. Ada example nggak? Saat ini sulit untuk kasih specific example. But ada juga teamworknya di awal, dreamnya besar sekali. The dream is too big, the vision is too keren. Tapi nggak punya power untuk menjalankan dengan baik. Terus modalnya juga nggak cukup. Jadi sometimes you want to do something big, tapi resource-nya nggak pas, timnya nggak tepat, capitalnya kurang, runway-nya nggak pas, marketnya juga nggak tepat. Jadi makanya ada yang namanya the valley of death. Jadi ada kayak kurva J gitu ya. Dimana kita naik terus turun di bawah gitu. Nah itu yang namanya kita survive atau kita mati. Jadi first 2 years biasanya bisa jadi you langsung naik, terus you fall. Bisa jadi. Atau you lagi naik tapi nggak kuat, fall. Dragging. Jadi faktornya banyak sekali faktornya. Dari sisi produk, dari sisi tim, dari sisi manajemen, dari sisi leadership, dari sisi investment, dari sisi market, dari sisi branding. Berarti ini bukan berarti mereka yang nggak bisa lihat peluang, tapi memang aspek supportnya itu yang bikin. Yes, that's why entrepreneur and business owner IBO itu beda banget. Kalau IBO ya udah gue buka toko. Zaman dulu ya udah gue sewa toko nih di Tanah Abang atau di mana gitu, di Mangga 2 mungkin. Ya udah gue taruh barang, terus gue jualan, tinggal posisi toko gue nih deket lift atau di belakang. Tapi kalau sekarang di marketplace lebih parah lagi karena orang udah mulai nyari rating, nyari berapa penjualannya terbanyak, lokasinya di mana, filtering harganya, challenge-nya lebih besar lagi. Ngaruh nggak sih sama lu punya mentor atau enggak dalam membangun bisnis tuh sebenarnya? Oh sangat pengaruh. Mentor itu penting banget. Mentor, coach itu penting banget. Kalau coach itu lebih kayak melatih kita untuk berpikir. Kalau mentor itu pengalamannya yang mahal.
ngaruh banget. Sekarang misalnya lu mau bisnis garment, tapi lu nggak punya kenalan orang sukses di garment, misalnya. Itu sebagai bentuk ordal gitu maksudnya, kenalan orang bisnis sukses di garment? Sebagai apa? Jadi orang dalam gitu maksudnya? Oh bukan. Terus jadi- Teman, makanya di sini fungsi dari networking itu penting kan. Bukan berarti kalau saya pengusaha bisnis garment terus nggak, saya di dalam sebuah komunitas terus ada orang mau usaha garment dilarang kan nggak mungkin. Iya dong. Tapi kalau saya sama dia baik-baik aja, saya malah bisa kasih pengalaman-pengalaman dia. Lu kalau mau sukses lu jangan ambil keputusan-keputusan ini dulu, gue gagal karena ini. Fungsinya di situ. Oke, terus mentor itu ada lagi, mentor nggak harus di bisnis yang sama. Bisa jadi mentor itu memang pengusaha yang sukses, berarti dia mengerti manajemen, dia mengerti financing. Kita bisa nanya, gimana sih mengelola SDM? Gimana sih memilih manajer yang tepat? Meng-hire orang yang tepat. Itu mentor as in kita hire orang, as in bentuk konsultan gitu, atau emang kita cari aja udah? Enggak, kalau beda. Kalau coach bisa di-hire. Kalau mentor itu enggak sepenuhnya bisa di-hire. Karena mentor itu penting banget dengan 3C. Connection, communication, sama collaboration. Jadi kalau I'm not connected to you, you will not listen to me. Setuju. Terus kalau cara komunikasi kita nggak pas juga sama. Dan mentor itu bisa menjadi collaborative partner. At some point. Misalnya ya udah, gue bantu lu deh. Gitu. Nah ada lagi 3A yang penting di mentor. Kalau mentor ya, itu orangnya harus available. Dihubungin kalau nggak available percuma. Berarti itu ke next question gue, gimana cara nyari mentor? Orangnya harus available dan dia juga harus analytical. Dan yang paling penting dia harus menjadi active listener. Dia tuh harus bisa mendengarkan lu dengan seksama. Jadi dia tahu pada saat lu lagi sir, ma'am, I'm facing this problem. Gue lagi ngalamin masalah ini, tantangan gue begini. Dia mendengarkan. Lu baru ngomong, dia potong, dia yang bacot gitu. Udah kacau. So, how do we find it? The right mentor? Yang memiliki 3 kualitas itu aja, 3A dan 3C aja. Which means kita juga harus tahu kita seperti apa dan gimana dan menyesuaikan sama orang itu. Betul. Dan kita juga harus menjadi pribadi yang semenarik itu. Of course. Nobody is going to mentor you for free and waste their time. Kalau you are not interesting atau your project is not interesting. Berarti kalau aku nggak menarik, nggak ada. Menarik di sini bukan looks, menarik di sini adalah your personality, your personality, your characteristic. Itu bikin orang, I want to support her, I want to support him. He is bright, he has potential. Gitu. Kalau Bro Sunil sendiri punya anak didik? Saya nggak pernah punya anak didik sih. Masa? Saya nggak punya anak Masa? didik, iya. Karena menurut saya mentoring itu dimulai pertama dari rumah. Do you look at your dad as your mom as your mentor or not? Dan mulai dari your big family. Sometimes your uncle can be your mentor. Sometimes your auntie can be your mentor. Dan dimulai lagi dari your neighborhood. Maybe you have a neighbor yang highly successful and lu mentoring juga sama dia. Jadi mentor can be in different level, in different layers gitu. Menurut saya ya. And then kalau anak didik itu lebih cocok buat guru besar. Terus ya. si mentor ini nama anak didiknya apa kita sebut? Kalau di Inggris di mana-mana itu ada mentor, ada mentee, ada coach, ada coachee. Gitu. Jadi di sini maksudnya adalah who is the one speaking and giving, who is the one receiving and listening gitu. Pak Bro Sunil ada? Oh iya ada beberapa yang mentoring sama saya. Ada juga saya mentoring sama orang. Saya ngedaftar boleh? Karena sangat inspiratif sekali teman-teman Big Thinkers. Kayak sebenarnya menurutku pribadi kayak
tanya apa aja gue bisa jawab. Kayak gitu tau gak sih kesannya? Enggak sih. Sebenarnya kalau pertanyaan tanya apa aja bisa dijawab, itu banyak orang bisa ngelakuin. Tapi yang perlu, ini kan kita lagi ngobrol ya. Jadi ada orang yang memang tipenya bisa cocok di banyak topik, bisa masuk. Ada orang yang memang dia choose only to speak about one topic. Nah kalau saya dari pengalaman gue sendiri, itu eksplorasi perjalanan hidup gue udah di banyak industri. Jadi kesannya kalau ngomong-ngomong kok kayaknya lu tahu, tapi you have not dig me deep enough gitu. Kalau tanyanya masih di surface level ya easy to answer. Oh, I see. Tadi kan kita ngomongin soal mentor. Kalau boleh tahu, ya maksudnya emangnya sejauh apa sih network bisa membawa bisnis lo sebenarnya? Network itu faktor yang paling penting sebenarnya dalam bisnis. Dari network lo bisa ketemu supplier lo, dari network lo bisa ketemu calon buyer lo, dari network lo bisa ketemu partner collaboration lo, dari network lo bisa ketemu calon investor lo. Network is a big aspect in business. Cuman kapan perlu invest di networking, kapan perlu fokus ke bisnis. Banyak orang terlena, dia merasa networking penting, sibuk banget networking, kagak pernah jualan. Bener. Yang ada boncos. Traktir A, traktir B, traktir C. No, itu kan proses getting to know, proses berkenalan, ada fasenya. Tapi kalau mau berbisnis, ya fokus on building your business. Jadi masuk ke marketplace di sini pasar bukan marketplace oranye atau hijau, tapi maksud saya ada pasarnya loh. Customer kamu di mana? Samperin tempat itu. Get to know them, make them know you. Itu menjadi fokusnya. Begitu dalam proses itu ada masalah, ada tantangan, catat tantangannya apa aja. Nanti bisa tanya, bisa ikut webinar, bisa ikut seminar. Sekarang banyak yang free atau yang very cheap misalnya. Atau memang you want to go to the best of the best. Prinsip you adalah I want to go to the best of the best misalnya. Go meet the best of the best coach or mentor in the industry. You invest on yourself. Tapi itu lebih tepat. Jadi when you go udah tahu apa yang mau lu tanyain. Jadi bukan kayak terkesima mendengarkan orang, wah lu keren, gua asal nanya. Beda loh. Nanya karena memang asal nanya, perlu nanya. Kalau nggak kelihatan bego gitu kan. Sama lu nanya karena memang you are doing things. Lu lagi melakukan pekerjaan, dalam pekerjaan itu ada tantangan itu lu analisa, lu catat, lu tanya. Di situ lu bisa mendapatkan insight yang bisa lu apply dalam pekerjaan harian lu. Kelihatan banget gak sih kalau orang nanya cuma iseng sama orang lain? Kalau I know. Kelihatan ya, kadang-kadang juga suka sebel gitu kayak, ini pengen tahu apa pengen belajar nih yang bener nih, jangan buang-buang waktu gue gak sih? Sebenarnya bukan soal buang-buang waktu, sebenarnya kayak ya it's just tiap orang punya warnanya masing-masing lah. Kita cukup memahami dan mengetahui dan senyum aja gitu. Kadang-kadang kayak tar sia-sia waktu kalau aku personally ya kayak karena kan aku di bagian digital marketing Brusunil. Aku ya kurang lebih dari 2019 lah udah keep bergerak di situ. Jadi kayak sometimes sama ada teman-teman yang kayak ini gimana sih, terus strategi mesin ini gimana sih, karena kita udah excited ngasih tahu ya kayak oh ini kayak gini, lu kayak gini, nanti ini begini, kalau lu emang pasarnya kemana, oh nanti lu sebarnya di sini. Tapi ini end of the day kayak kok nggak dilakuin. Nah, the thing is, do not give out too much information. Bukannya semakin kita kasih justru semakin detail semakin bagus Pak Sunil. Bisa jadi bikin di orang kacau. Nggak ngerti. Oke. Sometimes yang nanya itu belum tentu butuh information yang banyak. Mungkin dia butuh ditanya dengan pertanyaan yang lebih tepat. Misalnya,
Yose, ini gimana sih strategi digital marketing? Lu kenapa pengen nanya strategi? Emang masalah lu di mana? Misalnya. Jadi when you make, jadi kalau mau nolong orang, pertama harus tahu lu lagi di fase apa. Oh, gue lagi di fase Q&A. Ya udah, kalau di fase Q&A siapapun akan punya hak untuk nanya. Mau dia nanyanya iseng atau dia nanya beneran, itu memang di fase itu. Tapi kalau fasenya kamu sedang bekerja, kamu lagi take a break, ini nggak usah dijawab. It's not my time to answer you. It's my time to take a break. It's my time to do my work. Itu part of disiplin. Part of discipline. Dan ternyata nggak, maksudnya Itu bukan rude, tapi itu knowing your priorities. iya, aku pikirin kayak tahu lah, pasti ada aja yang kayak ya lah, nggak mungkin orang nggak ngecek handphone kali, kenapa sih lu nggak bales misalnya gitu. It's not important. Right now I'm working on something, I have to finish this. Simple. Baiklah, tapi untuk orang-orang yang nggak enakan, what should they do kalau kayak gitu? Untuk orang-orang yang gak enakan, bilang sama dia orang, go find something yang enak. Kalau nggak enak kasih kucing. Aduh, benar banget lagi. Kenapa saya selalu termakan serius gitu. Iya, betul. Bro Sunil, aku sebagai, tapi by the way for your info, umur aku 24 tahun, jadi I'm part of the Gen Z. Yes. Kalau kata orang-orang, aku pribadi sih ngerasa gampang boring ya, maksudnya gampang bosan, bukan boring, bored. Gimana caranya untuk keep the fire, keep burning gitu? Cara bikin supaya api semangat ini as pebisnis atau entrepreneur untuk tetap keep motivated sama apa yang dia kerjain. Okay. Atau pas dia dijatuhin orang, dia nggak semudah itu untuk bener-bener tinggalin apa yang dia sudah kerjakan gitu. Karena banyak orang yang kayak, kayaknya gue emang nggak bisa sih, emang bukan bakat gue. Atau yang kayak udah dihina-hina, terus dia dapat ditimpa sama masalah juga, akhirnya dia malah menyalahkan diri dia. Atau gimana caranya supaya tetap semangat? Ini dua kondisi yang berbeda. Oh ya. Kondisi yang pertama adalah ngomongin gimana caranya orang yang cepet boring. Kondisi kedua adalah orang yang udah kena tantangan, dihantam sama omongan orang. Ini beda kondisi. Jadi yang pertama dulu gue jawab. Nggak semua orang bisa membedakan boring sama distraction. Jadi orang itu kalau mudah distracted, dia akan capek. Capeknya itu dia bilang boring. Misalnya lagi ngerjain sesuatu, udah jelas-jelas lagi mau bikin planning untuk strategi pemasaran ad campaign sepatu, tapi dia buka tab yang berhubungan sama makanan, dia buka multi tabs di laptopnya dia cek handphone, dia cek Instagram. That person is highly distracted. Kalau dia cuman rest doang, kayak Bro Sunil pernah bilang, apa tuh namanya? Podo apa tuh? Yang kayak bekerja sedikit, nanti rest. Kalau dia kayak gitu ternyata Pomodoro. Oke. Jadi beda banget sama resting, sama focusing. Itu namanya hyper focus. You focus for 20 minutes and then you take a break 5 minutes. Tapi di sini kalau ngomongin orang capek, bored, itu mostly orang suka salah define. Mungkin dia bisa jadi dia bored karena doing the same thing over and over, tapi dia nggak merasa ada yang appreciate. Berarti dia looking for appreciation. Ada lagi dia bored because yang dia kerjain itu monoton. You have to see dulu apakah faktornya. Makanya kalau lagi diskusi sama gue itu, kenapa gue itu selalu lari ke cari tahu root cause-nya dulu. Jangan gampang nge-label gue bored. Lu bored apa distracted? Kalau distracted, learn to focus. Kalau bored, be creative. Do something that lightens you up. Lakukan sesuatu yang memang bikin lu semangat. Apa misalnya?
Gue kalau bisa menemukan 3 strategi baru untuk iklan sepatu misalnya, dan gue tes dan works, itu keren sih. Dan goal gue hari ini menemukan 3 strategi itu. That's it. Jadi jangan bikin diri lo ribet. Karena itu yang bikin lo happy. Dan ada achievementnya. Banyak sih emang orang-orang yang gue juga kayak gitu soalnya. Kayak ya jadi gue ada buku guys di sini. Ini tuh ngasih tahu kayak what to do, what should I do. Karena terlalu banyak yang di otak gue gitu Iya, loh. betul. Kayak hari ini ada klien ini mesti gue ngerjain ini, terus klien ini gue ngerjain ini, terus nanti gue di syuting jam segini gue mesti ini. Dan akhirnya nggak ada yang gue kerjain. Iya, karena belum melatih dirinya art of multitasking. Makanya multitasker itu belum tentu menjadi hebat. Ada orang yang justru hebat karena dia bukan orang yang multitasker. Tapi bisa jadi kita memprogram diri kita untuk melakukan satu hal demi satu hal with a time period dengan Pomodoro teknik tadi itu. Iya. Jadi itu membantu kita untuk mengendalikan dan mengelola konsentrasi kita. Yaudah gue kasih diri gue 20 menit, gue fokus on one thing. That's it. Tapi what can you do in 20 minutes? You will be shocked. Tadinya gila gue ngerjain ini 2 jam gak kelar-kelar, ternyata 20 menit bisa. Karena kita udah memprogram di dalam diri kita what I want to achieve, how I'm going to start, and what resources do I need. Misalnya gitu. That's it. Dan kembali lagi energi ya, yang gue pernah cerita dulu. Jangan sampai lagi lemes, ngajar pekerjaan yang lebih nggak balance jadinya. Priority ya. Iya. Jadi kayak mana duluan yang lebih bisa lu grab itu dulu aja. Yeah. Oh, I see. Leadership banyak, tipenya banyak. Tapi gue mau simpulkan ada 3 fase aja. Pertama, kalau lu baru bangun sesuatu, lu harus jadi kapten. I say you follow. SDM zaman sekarang, dia fokus ke kenyamanan yang enak buat gue. Lu pengen build your body, lu harus ke gym. Itu boring dan gak enak. Tapi outputnya enak. Lu pengen hidup sehat, lu makanannya harus selektif. Gak bisa makanan gorengan melulu. Kalau lu lulus kuliah gitu, kalau bisa sih 1, 2, sampai 3 tahun deh kerja dulu di corporate. Sebenarnya tujuannya bukan lu gak mampu menjalankan bisnis, tapi pengalaman leadership di corporate itu mahal. Lu jadi punya kesempatan untuk menjadi, lu tahu when to lead, when to follow. Betul. How to lead. Jadi lu bisa lihat, dan kalau lu punya kesempatan bekerja, di situ lu punya kesempatan mencari mentor.